Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar menilai karya melalui resensi. Materi ini dikhususkan untuk kelas 11 SMA. Sebelum kita mengetahui bagaimana resensi itu, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari resensi. Ini saya kutip dari pendapat WJS Purwadarminta, menyampaikan bahwa resensi adalah sebuah pertimbangan yang diungkapkan seseorang mengenai buku tersebut. Pertimbangan tersebut meliputi kelebihan atau kekurangan dengan harapan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat umum tentang buku tersebut. Sedangkan unsur-unsur resensi itu ada 6, yaitu yang pertama judul, kedua profil buku, ketiga pendahuluan resensi, keempat ringkasan buku, kelima inti atau resensi buku, dan terakhir penutup. Nah, untuk judul, apabila kita membuat sebuah resensi, sebenarnya judul yang kita tuliskan atau kita buat itu yang menarik khalayak. Maksudnya di sini adalah yang membuat orang mau membaca resensi kita. Jadi buat yang menarik, yang juga mencerminkan apa yang ada dalam buku tersebut, yang ada pada resensi kita, yang buat orang bisa tertarik. Nah, kemudian berikutnya profil buku. Profil buku atau kita sebut dengan identitas buku, yang berisi judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Berikutnya pendahuluan resensi. Pendahuluan resensi ini berisi tentang mengenalkan pengarang dari buku tersebut maupun tujuan dari pengarang tersebut. Yang berikutnya ringkasan buku. Nah, ringkasan buku atau kita sebut dengan sinopsis, yaitu bentuk singkat atau rangkuman dari suatu karangan. Berikutnya inti atau resensi buku. Nah, di dalam inti atau resensi buku inilah yang kita uraikan mengenai kelebihan maupun kekurangan dari buku yang kita resensi untuk mengetahui bobotnya seperti apa dengan penyampaian kelebihan dan kekurangannya. Kemudian penutup. Penutup di sini bisa penulis menyampaikan kritik maupun saran terhadap buku yang diresensi bagi pengarangnya tersebut atau masukan yang diberikan oleh penulis dari resensi pada pengarang buku tersebut. Nah, berikutnya jenis dan tujuan resensi. Jenis dan tujuan resensi ada 3. Pertama, resensi informatif, kedua resensi deskriptif, dan yang ketiga resensi kritis. Untuk resensi informatif, yaitu resensi yang menyampaikan ulasan secara umum atau memberikan informasi secara singkat dari seluruh isi buku tersebut. Sedangkan resensi deskriptif yaitu resensi yang menggambarkan, menguraikan secara jelas setiap bagian maupun bab-bab yang ada dalam buku tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah resensi kritis, yaitu bentuk ulasan yang detail dan disertai dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu karena kita mengkritisi sebuah karya seni. Nah, isi resensi ini biasanya objektif dan kritis saat memberikan pandangan terhadap buku tersebut, sehingga perlu adanya metodologi ilmu pengetahuan tertentu supaya kita bisa menyampaikan apa kelebihan maupun kekurangan dari buku yang kita baca atau kita resensi. Nah, berikutnya apabila kalian ingin menulis sebuah resensi, ya, ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan teknik cutting dan gluing. Dengan cara ini yaitu ada beberapa tahap dan teknik sederhana. Salah satunya menggunakan teknik cutting dan gluing, yakni mengulas potongan-potongan tulisan yang menarik perhatian kalian. Yang kedua, teknik focusing.
yaitu fokus memusatkan perhatian pada bagian yang menonjol dan menarik perhatian. Biasanya bagian tersebut meliputi aspek tema dan metode pembahasan yang dipakai oleh penulis. Yang ketiga yaitu teknik comparing atau membandingkan. Nah, fokus pada perbandingan pada suatu objek resensi dengan sumber lain, namun topiknya masih sejenis. Jadi kita membandingkan antara objek yang kita resensi dengan objek lain, tapi masih sejenis. Misalkan buku A dengan buku B. Misalkan lukisan A dan lukisan B, itu sejenis. Termasuk melibatkan buku dan pengarang yang berbeda. Nah, kemudian kita menuju pada struktur resensi. Pertama, identitas buku. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, identitas buku itu nanti berisi ada judul buku, ada nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Yang kedua, orientasi. Nah, orientasi ini berisi tentang pendahuluan. Bisa itu tentang buku sendiri, kemudian tentang pengarang, maupun tujuan pengarang. Nah, yang ketiga adalah sinopsis. Nah, sinopsis tadi atau kita sebut dengan ringkasan, ya, atau bentuk singkat, rangkuman dari apa yang kita resensi, buku atau bisa fiksi maupun non-fiksi yang kita resensi. Kemudian analisis. Nah, analisis ini adalah menyampaikan kekurangan dan kelebihannya. Apa kekurangan dan kelebihan buku itu? Menyampaikan bobotnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu memberikan kritik maupun saran. Dan kira-kira buku ini bagaimana ya apabila buku ini kita lempar di khalayak? Nah, baguskah untuk kita baca atau perlu adanya perbaikan? Nah, berikutnya adalah contoh resensi. Bisa kalian lihat di situ contohnya. Saya mengambil dari sebuah buku, yaitu sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Di situ bisa kalian lihat, ya. Nah, mungkin juga apabila kalian memiliki buku terkait dengan resensi, materi resensi, bisa adik-adik buka bukunya untuk melihat secara jelas bagaimana membuat resensi atau contoh resensi untuk bisa kita jadikan acuan bagaimana adik-adik menyusun sebuah resensi buku. Nah, berikutnya tugas resensi yaitu berkunjunglah ke perpustakaan, bacalah sebuah buku baik itu fiksi maupun non-fiksi, kemudian buatlah resensi pada buku yang kalian baca. Selamat mengerjakan, dan yang terakhir saya ucapkan thanks, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.